Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Miko dan Bu Desi. Kami dari kelompok 8, kelas Hukum Internasional D, akan memperhatikan ujian akhir semester kami yang berjudul konflik antara Israel dan Palestina. Oke, berlanjut. Next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nira Fitriani dengan NPM 149, lalu ada Debretanio Caisario dengan NPM 154, lalu ada Rehan Onifazari dengan NPM 167, dan lalu ada saya Muhammad Daris Ramadan dengan NPM 171, dan yang terakhir adalah Kin Asla Dausa Blautian dengan NPM 179. Oke, lanjut next slide. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah konflik antara Palestina dan Israel sendiri. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu hingga kini tidak kunjung selesai dan masih menjadi perbincangan antara banyak negara hingga masyarakat di seluruh dunia. Terjadi penolakan dan demo besar-besaran di mana-mana sebagai dukungan terhadap perlakuan genosida yang dilakukan oleh Israel. Jatuhnya banyak sekali korban, terutama anak-anak dan masyarakat umum, membuat banyak negara mencoba melakukan veto agar Israel melakukan gencatan senjata. Namun veto yang dilakukan di forum PBB itu tidak berhasil dikarenakan Amerika Serikat yang melakukan hak vetonya untuk menolak ajuan gencatan senjata ini. Lalu bagaimanakah sebenarnya latar belakang terjadinya konflik antara Palestina dan Israel ini? Boleh next slide. Awal mula konflik ini itu berasal dari gerakan Zionisme yang bertujuan untuk mendirikan negara khusus bagi para bangsa Yahudi sendiri. Gerakan Zionisme ini diawali oleh Theodor Herzl di tahun 1895, di mana Zionisme ini itu mempunyai sifat politis, rasional, dan ekstrem. Tujuan dari gerakan Zionisme ini itu adalah untuk menyatukan semua umat Yahudi di belahan dunia manapun, membuat daerah Palestina menjadi tanah air kaum Yahudi, dan melakukan pemindahan secara masif kaum Yahudi ke daerah wilayah Palestina. Oke, next slide. Lalu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi konflik antara Palestina dan Israel sendiri. Yang pertama itu ada agama dan sejarah. Menurut dari sejarahnya sendiri, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ini tuh sudah berawal dari zaman Nabi Musa. Hal itu berawal dari di saat kaum Yahudi saat itu ditindas oleh Raja Firaun. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Sungai Yordania dan memasuki wilayah Palestina. Lalu yang kedua itu ada dari segi politik, di mana itu konflik antara Palestina dan Israel itu bermula dari adanya keinginan dari negara Arab dan bangsa Yahudi untuk dapat berkuasa di atas suatu wilayah. Mereka ini menginginkan agar kedua wilayah tersebut itu dapat bersatu. Lalu perang yang terjadi anti tahun 1967 ini membuat suatu dampak yang besar hingga saat ini. Apa yang ditujukan itu bertujuan untuk mendapat wilayah yang disebut direbut oleh dua negara tersebut. Lalu yang terakhir itu ada dari faktor ekonomi. Jika Israel itu dapat menduduki daerah Palestina, maka Israel itu dapat sepenuhnya mendapat keuntungan besar di bidang ekonomi. Hal ini tuh dapat dilihat dari kawasan Palestina itu yang sangat strategis di wilayah Timur Tengah. Lalu daerah Palestina itu juga penghubung antara tiga benua, yaitu antara benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Selain itu tuh daerah Palestina itu juga banyak sekali kayak alam dan minyak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang genosida. Genosida merupakan tindakan kriminalitas yang tak manusiawi dan melawan hukum nasional bahkan internasional secara keseluruhan. Kejahatan genosida digolongkan dalam kejahatan manusia dengan tujuan memusnahkan suatu etnis, ras, atau kelompok yang dirumuskan dalam banyak undang-undang serta peraturan internasional seperti Genocide Convention tahun 1948, Nuremberg Charter, hingga Statute of Rome 1998, dan sebagainya. Untuk konflik Palestina dan Israel ini disetujui oleh banyak pihak, salah satunya Paus Fransiskus sebagai pemimpin Vatikan. Paus Fransiskus dan aparat PBB secara eksplisit menyatakan telah terjadinya genosida di jalur Gaza, Palestina. Serangan dari Israel yang bermula sejak 7 Oktober itu disebut sebagai tindakan pemusnahan yang dibuktikan oleh banyaknya jumlah korban yang terhitung sebanyak 800.000 jiwa yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan dengan layak.
dan pasukan militer Israel juga disebut telah melakukan 3 jenis tindakan genosida, yaitu penghancuran kelompok serta pembunuhan dan menyebabkan cedera serius kepada masyarakat Palestina. Tindakan tersebut memberikan Palestina banyak kerugian seperti kerusakan infrastruktur, meningkatnya jumlah korban jiwa, dan kekurangan kebutuhan pokok masyarakat hingga kurangnya pasokan perlengkapan medis. Next. Kemudian berikutnya ada tindakan genosida Israel menurut hukum internasional. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, genosida yang dilakukan oleh Israel ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kejahatan hak asasi manusia yang tergolong berat. Lalu menurut Statuta Roma, kejahatan Israel telah melanggar artikel 6 dan artikel 7 mengenai perumusan perbuatan kriminal genocide dan crimes against humanity. Di dalam Statuta Roma tersebut tertuang bahwa genosida sangatlah ditentang, yang terdapat pada poin 6 dan 7 yang terbagi dari beberapa pasal. Pada artikel 6 itu berbunyi bahwa genosida berorientasi untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok, ras, etnis, atau bangsa tertentu. Lalu untuk artikel 7 itu berbunyi kejahatan manusiawi yang sistematis secara langsung terhadap populasi manusia. Pada artikel 7 ini terdiri dari maksud kami pada artikel 7 ini terdapat dalam 2 jenis kejahatan yang dilakukan oleh Israel, yaitu extermination dan torture atau penyiksaan yang terbukti dari kekejaman Israel terhadap Palestina seperti penyerangan fisik, penghancuran kawasan vital, serta penutupan akses di area Gaza Strip. Kemudian di samping itu, berdasarkan konvensi internasional, Israel telah melakukan kesalahan mengenai hak-hak sipil dan politik yang diatur pada pasal 6 ayat 1, yang mana setiap manusia memiliki hak asasi masing-masing yang tentunya melekat dari lahir semenjak dalam kandungan dari masing-masing individu, yang tentunya itu juga dijamin oleh hukum. Kemudian poin undang-undang yang dilanggar selanjutnya itu mengenai pencegahan dan hukuman terhadap kejahatan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja. Di dalam poin ini terdapat 2 pasal yang dirumuskan di dalam konvensinya tersebut, di antaranya seperti pasal 1 yang berbunyi mengenai pemusnahan terhadap suatu bangsa dengan komitmen terencana merupakan suatu kejahatan. Lalu pada pasal kedua membahas tentang identifikasi suatu tindakan yang benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk menghilangkan atau menghancurkan sebagian dan seluruh kelompok etnis, ras, atau bangsa tertentu. Sehingga secara teknis, konflik Israel-Palestina ini mencakup pada 2 kejahatan berat, yakni genosida dan kejahatan manusiawi menurut hukum konstitusi. Nah, lalu selanjutnya ada kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Israel selama masa konflik Israel dengan Palestina. Nah, selama konflik antara Israel dengan Palestina, Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sekaligus melalaikan hukum humaniter internasional beserta kaidah perang internasional dengan melakukan serangan terhadap warga sipil, merusak fasilitas umum seperti rumah sakit dan gedung-gedung sekolah, hingga menggunakan bom fosfor sebagai senjata perang. Dengan berbagai kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Israel, menunjukkan bahwa baik secara eksplisit maupun implisit, Israel telah melanggar hukum internasional yang berlandaskan pada pasal 12, dan ICC memiliki kewenangan dalam mengadili Israel atas tuduhan pelanggaran HAM berat di wilayah Palestina. Selanjutnya. Nah, berikut ini juga merupakan kejahatan-kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Israel selama masa konflik Israel dengan Palestina, baik sewaktu masa konflik di jalur Gaza hingga konflik yang baru saja terjadi antara tentara Israel dengan Hamas. Yang pertama ada 20.915 korban jiwa, hancurnya bangunan warga sipil, hancurnya kawasan vital, lalu juga ada tenaga medis yang ditembak oleh Israel. Nah, hal tersebut juga memicu
reaksi masyarakat internasional karena tindakan yang dilakukan oleh Israel itu telah menyalahi perlindungan tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik. Secara hukum tertuang pada pasal 8 ayat 2 huruf B Satwa Roma berbunyi secara sengaja menunjukkan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional. Menurut hukum humaniter internasional juga melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 serta Protokol Tambahan 2 tahun 1977, tenaga medis beserta perawat yang bertugas di medan perang berhak mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku. Jadi tindakan penembakan oleh tentara Israel kepada tenaga medis tersebut tentunya sudah menyalahi hukum-hukum internasional, baik itu hukum yang melindungi tenaga medis sendiri yang bertugas di medan perang. Lalu juga ada kejahatan perang seperti ketidakharmonisan kehidupan serta penyerangan bom fosfor yang baru saja dilakukan oleh Israel kembali pada tahun 2023. Nah, bom tersebut itu sangat berbahaya bagi manusia karena zat yang terkandung pada bom fosfor putih itu dapat membakar daging manusia hingga menyisakan tulang secara perlahan. Asap dari bom fosfor putih sendiri juga dapat mengakibatkan gagal jantung, penyakit liver, dan juga ginjal. Selain itu, penggunaan bom fosfor putih juga dapat berdampak pada kerusakan ekosistem jangka panjang. Penggunaan bom ini tentu saja merupakan salah satu bagian dari kejahatan perang karena tidak dibenarkan oleh konvensi internasional manapun. Nah, Dewan Keamanan PBB atas tindakan kejahatan perang Israel yang terbaru, yaitu penyerangan bom fosfor, diharapkan dapat memberikan respon dan pertanggungjawaban terhadap tindakan tersebut kepada Palestina. Oke, baik. Kemudian selanjutnya penutup. Kesimpulannya, konflik antara Israel dan Palestina tidak kunjung usai hingga saat ini. Konflik ini kembali terjadi saat Israel kembali menyerang Gaza yang menargetkan Hamas. Tetapi akibat serangan rudal yang diluncurkan oleh Israel menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka dari warga sipil, Israel menargetkan objek sipil seperti pemukiman dan gedung sehingga warga sipil menjadi sasaran serangan. Dalam hal ini, Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang serius, terutama genosida dan kejahatan perang, yang melanggar hukum internasional. Genosida yang dilakukan oleh Israel yaitu dengan melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina yang menjadi korban jiwa. Sedangkan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel yaitu dengan merusak fasilitas umum seperti rumah sakit, penggunaan bom fosfor, melakukan serangan terhadap tenaga medis yang mana hal ini telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Selain itu, berdasarkan hukum internasional Israel telah melanggar pasal Statuta Roma mengenai hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam artikel 6 dan 7 yang mana setiap manusia memiliki hak kehidupan istimewa yang melekat dalam masing-masing individu yang tentunya dijamin oleh konstitusi hukum. Sejalan dengan hal ini, tindakan Israel dalam menyerang Palestina merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena tidak sesuai dengan kaidah hukum internasional. Sedangkan untuk saran, konflik Israel dan Palestina dapat terhenti apabila semua negara di dunia dengan tegas pada saat sidang PBB menyatakan bahwa Israel telah melanggar hak asasi manusia serta tidak mematuhi hukum internasional yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas oleh PBB untuk menindaklanjuti kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Sehingga jika hal ini dibiarkan, maka konflik serta serangan terhadap warga sipil akan terus terjadi yang menimbulkan banyaknya korban jiwa. Seluruh negara harus menyerukan bahwa Israel harus mematuhi hukum internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang telah mengatur sistem perang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 Hukum Internasional D, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.